Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel podcast FKIP Unusa Jaya Luar Biasa. Biasa. Ruang bincang inspiratif untuk menjelajahi berbagai gagasan dan inovasi dalam dunia pendidikan. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik menjadi ciri khas dari Prodi S1 PG PAUD di FKIK Unusa. Yang mana menjadi keunikannya adalah bahasa Arab yang disebut dengan mata kuliah bahasa Arab. Bersama kita telah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Muhammad Saikhon MHI. Aplaus dulu buat narasumber kita. Dosen dan juga bagian dari pendidikan bahasa Arab ahlinya, karena beliau juga mampu dalam mengajar dalam kitab kuning yang akan memberikan sebuah pandangan dan pengalaman mengenai bahasa Arab. Tidak hanya diajarkan sebagai bahasa asing, tetapi sebagai sarana membentuk karakter religius anak usia dini. Mengapa Prodi PG PAUD FKIP Unusa menjadi bahasa Arab itu bagian dari hal keunikan dan masuk di dalam kurikulum? Bagaimana strateginya mengajarkan secara menyenangkan untuk dunia anak? Temukan jawabannya dalam bincang hangat kita hari ini. Aplaus dulu buat narasumber kita. Selamat siang. Saya panggil apa ya? Ustadz Saikhon. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak Sunanto. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Subhanallah. Nah, kalau ngomong tentang keunikan, Pak, ya, mata kuliah bahasa Arab di Prodi S1 PG PAUD nih, utama di FKIP Unusa. Nah, ini keunikannya atau cuma di Unusa saja yang ada mata kuliah, ya, mata kuliah bahasa Arab, Pak. Coba sedikit ceritakan, Pak, gimana keunikannya nih? Muncul inspirasi itu, Pak. Mau nggak, Pak? Ya, jadi memang awalnya ketika kita menyusun kurikulum S1 PG PAUD di Unusa, kita coba untuk browsing, kita coba untuk mencari inspirasi dari kampus-kampus lain terkait dengan mata kuliah yang ada di PG PAUD. Kemudian kami mencoba untuk mencari yang berbeda, ya, dari kampus-kampus yang telah kami searching, kami cari kurikulumnya. Ternyata hampir tidak ada kampus yang mengajarkan mata kuliah bahasa Arab untuk anak usia dini. Sehingga saya kira Unusa yang berafiliasi perguruan tinggi Islam ini sangat cocok untuk memberikan ciri khas S1 PG PAUD Unusa dengan mata kuliah bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab untuk anak usia dini. Iya, oke. Ya, disitulah keunikannya, Pak. Berdasarkan temuan gitu ya, ternyata tidak semua kampus ada mata kuliah pendidikan bahasa Arab bahasa untuk anak Arab usia dini. gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan yang disebut dengan mata kuliah bahasa Arab, itu sebenarnya tujuannya apa, Pak? Gitu ya. Tujuannya kan ada sesuatu yang diberikan nanti kan setelah mahasiswa PG PAUD itu setelah selesai gitu ya, Pak ya. Dia kan mengajarkan bahasa Arab atau bagaimana ini? Ada sebuah apa ya? Edukasi yang mau diberikan bahwa bahasa Arab ini penting gitu. Ya. Nah, gimana, Pak? Oke. Jadi begini, kita tahu bahwa pedoman hidup kita, pedoman hidup untuk umat yang beragama Islam itu adalah Al-Quran dan Hadis. Sedangkan Al-Quran dan Hadis itu adalah memakai bahasa Arab. Maka untuk memahami pedoman ini tentulah kita harus belajar mendalam tentang bahasa Arab itu, sehingga kita akan tahu apa sih yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Hadis itu. Kita pun tahu bahwa lughatul jannah itu adalah bahasa Arab, bahasa surga itu adalah bahasa Arab, sehingga
sejak anak usia dini ini sangat penting kita kenalkan supaya mereka itu cinta dengan bahasa Arab yang tujuannya adalah nanti bisa mendalami Al-Quran dan hadis sehingga mereka tahu apa yang ada di dalam pedoman hidup mereka yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu, sehingga mereka hidup ini akan terarah dan bisa selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Berarti memang sudah dipikirkan gitu Pak, udah agar nanti pendidikan bahasa Arab ini bukan hanya sekedar sosialisasi atau tetapi memang ada sebuah doktrin positif agar nanti mahasiswa yang dibekali bahasa Arab itu bisa nanti memberikan sesuatu bukan hanya sekedar edukasi tetapi cintanya dengan Al-Quran dan hadis, seperti itu. Ya, itu. Nah, ya benar-benar. Betul ya. Nah, kalau dilihat prosesnya gimana Pak? Kan ada sesuatu yang keunikan di Prodi PK PAUD Pak ya. Nah di situ kan ada non Muslim juga gitu. Yeah. Nah itu gimana Pak keunikan? Mohon diceritakan bagaimana pendekatannya gitu Pak ya. Karena ini kan umum banget gitu ya. Yeah. Nah, monggo Pak. Jadi UNUSA itu adalah perguruan tinggi yang moderat ya, perguruan tinggi yang toleran, sehingga non Muslim pun diterima di sini. Nah, dan kami ini yang sebagai tenaga pendidik atau dosen di perguruan tinggi UNUSA sangat toleran dan bahkan memberikan wacana, memberikan wawasan kepada mereka bahwa Islam yang sebenarnya itu tidak seperti mereka yang melihat di medsos yang penuh dengan radikalisme. Ya. Siapa? Sehingga ketika saya ngajar di Aswaja pun yang sangat fokus pada nilai-nilai moderat dan toleran itu, mereka senang. Ternyata Islam tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Gitu. Jadi mereka senang kuliah di UNUSA. Ya, seperti mungkin podcast yang sebelumnya itu ya, dengan Lince, itu kan mahasiswa S1 PG PAUD yang bukan Muslim, dari mohon maaf ya, Kristen atau apa ya, Katolik ya, saya lupa. Itu sangat senang karena merasa dia tidak dimarginalkan. Dia tidak merasa bahwa dia itu diasingkan. Dia itu senang aja. Bahkan dia kan pernah cerita bahwa ketika kampus mengadakan buka bersama, dia dikira nggak boleh ikut. Nyatanya dia ikut dan diizinkan oleh kampus. Ini toleransi yang tinggi ya, sehingga dalam edukasi pendidikan bahasa Arab ini pun juga sama gitu ya. Jadi mereka yang non Muslim itu kita ajarkan hanya sebatas ini bahasa aja ya. Jadi supaya mereka tahu banyak bahasa, tidak hanya Indonesia, Inggris, tapi juga tahu bahasa Arab. Ya, jadi ini pun tidak ada paksaan gitu ya. Jadi mereka juga merasa senang. Sehingga mereka punya pengalaman, punya wawasan yang mungkin di kampus lain nggak ada gitu ya. Dan itu bisa didapatkan di UNUSA. Gitu jadi gitu ya Pak. Aplaus dulu. Jadi Kaca Muda, keunikan ya dari Prodi PG PAUD ini ya. Jadi Kaca Muda yang para pemirsa sekalian yang berminat silakan bergabung ya di Prodi S1 PG PAUD. Nah keunikannya banyak sekali. Selain ada juga kampus ini juga kampus digital juga, semuanya serba teknologi gitu ya. Ngomong tentang tadi pendidikan bahasa Arab gitu ya. Nah muncul itu ya Pak, tadi kan beberapa muncul inspirasi gitu ya, pembeda. Nah kalau dilihat Pak, kampus sebelah yang notabene-nya agama itu ada bahasa Arab juga Pak, gimana? Mata kuliah bahasa Arab nggak kira-kira? Iya, kalau mata kuliah bahasa Arab itu ada. Oh yes. Cuman itu kan mata kuliah bahasa Arab yang hanya sebagai intensif ya, intensif, hanya pengenalan, hanya dasar saja untuk mahasiswanya sendiri, bukan untuk diajarkan kepada anak usia dini. Nah di UNUSA ini ada mata kuliah yang memang tujuannya nanti diajarkan kepada bahasa Arab yang diajarkan kepada anak usia dini gitu ya. Nah, bagaimana bahasa Arab itu dikemas
menyenangkan untuk anak usia dini, membuat mereka nyaman, membuat mereka belajar tapi tidak merasa berat, belajar tapi senang, tidak terbebani, sehingga bahasa Arab itu bagi mereka bisa mudah dipahami, mudah dimengerti begitu. Iya Pak, oke. Kalau misalnya ngomong strategi, apa sudah diberikan ya Pak ya? Karena ini kan mereka mahasiswa calon guru PAUD gitu. Bagaimana mengintegrasikan gitu bahasa Arab melalui pendekatan? Karena kalau guru PAUD itu kan identik dengan game. Yeah. Apakah diperbolehkan Pak? Game dengan ada selingan bahasa Arab gitu Pak? Gimana? Atau kan itu kan juga nggak merasa kalau dia bermain juga belajar bahasa Arab gitu. Yeah. Apa mungkin ada? Jadi ya memang begini, kita pikirkan juga bagaimana mereka itu bisa mengajarkan bahasa Arab itu dengan mudah, disenangi oleh anak usia dini. Salah satunya kita coba untuk mengajarkan mereka dengan menggunakan lagu gubahan. Jadi seperti balonku ada 5 versinya. Itu, ya, tapi liriknya dirubah dengan bahasa Arab. Nah, okay. Jadi seperti mengenal warna, ya nariful alwan begitu. Okay. Mari kita mengenal bahasa warna-warna gitu ya. Nanti ada ahmar, ada akhdar dan seterusnya. Okay. Jadi dengan seperti itu ternyata setelah saya mencoba untuk mengamati dan menginterview mahasiswa-mahasiswa yang sudah mempraktekkan di lembaganya masing-masing itu ternyata itu mungkin di luar dugaan saya ya. Ternyata dengan diberikan pelajaran bahasa Arab untuk anak usia dini dengan metode bernyanyi dengan gubahan itu, dan bahkan bisa diiringi dengan musik ya langsung ya di kayak karaoke begitu ya. Kemudian dijadikan satu. Nah, itu ternyata bisa membuat sekolahnya itu akhirnya lebih banyak siswa. Iya, menjadi daya tarik. Ya. Jadi apa ya, excited ya, tertarik gitu ya. Tertarik untuk sekolah di situ. Ya, Pak, ya, bahkan non muslim katanya juga begitu. Bisa masuk di situ ya. Katanya salah satu tertarik dengan itu. Gitu ya, diajarkan bahasa Arab dengan bernyanyi begitu ya. Gitu. Ya, dengan gubahan, lagu-lagu gubahan dengan lirik-lirik bahasa Arab. Oke, Pak ya. Jadi dari inspirasi tadi Pak Sekon mengatakan di prodi sendiri menjadi inspirasi, kemudian disalurkan ke malah di PAUD itu malah menjadi daya tarik gitu ya. Daya tarik sehingga banyak siswa yang ingin sekolah juga di situ begitu ya. Iya, jadi dengan versi-versi itu yang sangat menarik menurut saya. Ada mungkin Garuda, balonku ada berapa itu menjadi hal yang penting. Nah, kalau ngomong tentang mata kuliah itu sendiri Pak, jadi ada beberapa yang menjadi pertanyaan saya. Mungkin ada lanjutan gitu ya Pak, dengan adanya temuan, ada keunikan lagi nih, mungkin dari evaluasi gitu ya Pak ya. Mungkin ada pemikiran untuk kedepannya, mungkin ada ide-ide lagi untuk dikemas lebih menarik lagi gitu misalnya. Ada nggak kira-kira? Ya, jadi kita mencoba untuk membuat modul, membuat ini yang lebih menarik lagi, dan mahasiswa juga diminta untuk membuat video pembelajaran. Jadi yang sudah terjadi ini, dosen-dosen yang mengajar bahasa Arab itu memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat video pembelajaran bahasa Arab. Ya, video pembelajaran bahasa Arab untuk anak usia dini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, lagu-lagu gubahan itu, kemudian dia coba untuk praktekkan, kadang-kadang sama teman atau langsung bahkan dengan anak usia dini, kemudian disuruh mengupload di YouTube yang ini connect dengan prodi ya, YouTube-nya prodi PG PAUD, sehingga mungkin barangkali ada pemirsa atau teman-teman yang ingin melihat ya, bisa langsung dibuka di YouTube-nya PG PAUD gitu ya. Itu nanti ada
Jadi kreasi-kreasi mahasiswa dengan lagu-lagu gubahan itu, dengan media-media yang menarik, nah, itu di-upload di YouTube itu. Iya, oke. Jadi sudah ada inovasi ya Pak ya, Iya. bukan hanya sekedar tugas, tetapi mahasiswa itu sudah membuat sebuah video-video yang notabene-nya akan berhubungan dengan bahasa Arab itu tadi Iya, ya. Gitu. benar. Itu sudah. Apakah mahasiswa sendiri ke sekolah Pak uji cobanya itu, atau cukup hanya dipakai itu di Jadi kami pun sampaikan kepada mahasiswa dari hasil video pembelajaran yang mereka buat itu dikumpulkan menjadi satu dan bisa di-share ke teman-temannya sehingga bisa dipraktekkan di lembaganya masing-masing. Dan itu yang terjadi. Sehingga mereka itu kayak akan metode pembelajaran meskipun dengan bernyanyi itu, tapi kan bermacam-macam itu, sehingga mungkin kalau satu lagu ini untuk mengenalkan warna, lagu yang lain itu mengenalkan angka, mengenalkan hitungan, dan lagu lain mengenalkan transportasi dan seterusnya. Jadi dari lagu-lagu itu nanti beda-beda yang dikenalkan kosakata dalam bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu ya, Pak. Ya. Jadi sangat menarik ya Pak ya, luar biasa. Di Prodi PG PAUD ini ada pendidikan bahasa Arab, sudah mulai berkembang. Itu tadi saya lihat, yang setahu saya mungkin cuma diberikan, tetapi sudah ada inovasi video sampai berkembang dan seterusnya. Jadi sudah dipraktekkan juga di lembaganya gitu. Jadi ada option nanti. Jadi kalau saya ingin ngajar tema tentang warna gitu ya, itu bisa pakai lagu ini yang sudah jadi gitu ya, yang sudah ada liriknya tentang warna. Iya. Gitu. Nah, ditambah dengan inovasi yang lagi ngetrennya lagu ini apa misalnya kayak ini misalnya dibarengin lah gitu ya Pak ya. Mungkin ada beberapa sebuah kesan kepada pemeriksa untuk bisa bergabung di Prodi PG PAUD gitu Pak, di PK Unusa. Monggo Pak. Ya, para permisa yang budiman, S1 PG PAUD Unusa ini memiliki karakteristik yang mungkin tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain. Salah satunya adalah pendidikan bahasa Arab untuk anak usia dini. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting, terutama bagi umat Islam yang pedoman hidupnya itu adalah Al-Quran dan hadis, di mana keduanya itu menggunakan bahasa Arab. Sehingga kalau kita tidak paham bahasa Arab, itu akan bisa salah dalam memaknai dan bahkan tidak paham dengan substansi yang sebenarnya. Meskipun kadang-kadang kita melihat terjemahannya, tapi belum tentu sesuai dengan substansi yang diinginkan dalam Al-Quran dan hadis itu. Maka bahasa Arab itu penting. Kalau kita belajar tentang nahwu shorof, wah luar biasa itu. Nanti apa yang kita lihat, yang kita baca dalam terjemahan itu bisa jadi berbeda maknanya. Nah, karena mungkin sebatas terjemahan bebas atau terjemahan yang kadang-kadang letterlek yang perlu pemahaman yang dalam yang harus dibarengi dengan bahasa itu sendiri. Oke, aplaus dulu buat narasumber kita, Dr. Muhammad Saikhon, MHI. Oke, demikian perbincangan kita dengan Dr. Muhammad Saikhon, MHI. Terima kasih Bapak sudah memberikan beberapa wawasan ya tentang keunikan Prodi S1 PG PAUD FKIP Unusa. Semoga wawasan itu menjadi inspirasi, membuat mata kita sebagai Muslim, begitu pentingnya bahasa Arab itu yang diajarkan ya nanti kepada anak usia dini. Banyak cerita yang Bapak Saikhon keunggulannya, keberhasilannya begitu penting pendidikan bahasa Arab ya gitu. Terima kasih Pak Saikhon. Ya, Keren sama-sama banget Pak Sunanto. Ya. Sehat selalu. Ya, amin. Sehat selalu juga untuk Pak Sunanto. Oke. Yang luar biasa. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, dan komen
podcast FKIP Unusa ini agar semakin banyak terinspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.